Nah, di pertemuan ini kita akan membahas dasar-dasar sarana kita untuk membuat animasi 3 dimensi, yakni dengan menggunakan Blender. Nah, adik-adik, sebenarnya intinya animasi itu adalah membuat bentuk, itu tahap yang pertama, atau membuat objek, tahap yang pertama, kemudian diikuti dengan menggerakkan objek itu. Gerakan itu bisa terjadi apabila terjadi perubahan atau sering juga disebut sebagai transformasi, ya. Perubahan atau sering disebut juga sebagai transformasi. Transformasi itu bisa apa saja, ya. Perubahan itu bisa apa saja, ya. Perubahan posisi atau letak, nah, itu juga perubahan dari posisi di koordinat ini ke koordinat yang lain, itu perubahan. Selain perubahan posisi juga ada perubahan rotasi atau putaran. Nah, semula menghadap ke kiri, kemudian menghadap ke kanan, ini adalah perubahan putaran. Kemudian ada juga perubahan bentuk, ya, transformasi bentuk. Misalnya dari kecil menjadi besar, ya. Jadi kecil dan besar itu bisa karena transformasi posisi, juga bisa dari dekat menjadi menjauh, jauh mendekat, itu juga mengakibatkan perubahan ukuran. Nah, namun bisa juga perubahan itu karena memang posisinya tetap, tetapi ukurannya berubah, bentuknya berubah, ya. Misalnya perubahan bentuk yang lain lagi, misalnya proses-proses perubahan dari dari garis, ya, garis yang menandai sisi, kemudian titik yang menandai pertemuan antara sisi-sisi atau garis-garis, kemudian bisa juga perubahan face atau permukaan. Permukaan itu bisa berubah teksturnya, misalnya adik-adik melihat ini adalah kulit, ya, teksturnya kulit, kemudian materialnya kulit, ya, teksturnya bagaimana, materialnya kulit, teksturnya apakah cenderung lembut, ya, pada kulit-kulit perempuan, kemudian ataukah cenderung berpori misalnya. Nah, animasi itu sebenarnya itu. Maka selalu langkah pertama dari animasi ialah kita belajar membuat objek. Jadi di animasinya itu tidak sulit. Yang butuh banyak sekali trik dan latihan itu adalah membentuk model atau objeknya. Nah, baik, itu ya adik-adik. Jadi animasi itu merupakan langkah lanjut dari objek. Nah, di Blender, adik-adik, ini kita menggunakan Blender sudah kira-kira 3 semester ini, ya. Karena apa? Dulunya kita menggunakan menggunakan 3ds Max. Tapi karena kita terkendala, karena 3ds Max itu harus berbayar, ya, membeli, maka kita beralih ke Blender. Jadi adik-adik jangan khawatir, kita belajar bersama juga. Saya beralih dari 3ds Max ke Blender. Dulu saya pesimis dengan Blender, gratis mana mungkin bisa bagus, ya. Ternyata luar biasa, ya. Justru karena open source, ya, terbuka, maka Blender mendapatkan dukungan pengembangan dari banyak pihak, ya. Mendapatkan dukungan pengembangan dari banyak pihak. Nah, ini adik-adik, apa yang akan kita pelajari nanti akan langsung menjurus kepada Blender, termasuk penerapan prinsip-prinsip utamanya. Jadi prinsip-prinsip utama, ya, kita nanti akan tahu bahwa prinsipnya animasi itu ada 12 prinsip. Nah, itu semuanya bisa diterapkan ke semua software animasi. Nah, kali ini kita akan menerapkan di Blender. Yang pertama, dasar-dasar ini kita akan mengenal apa itu Blender. Kemudian tampilan. Ya, tampilan atau tools ini penting sekali kita kuasai, karena ibarat
pena atau ibarat pensil, ibarat kuas ya. Blender ini adalah alat yang di situ kita dapat mengekspresikan kemampuan imaji estetika kita. Nah, ibaratnya kita mengenal cara menggunakan kuas, cara menggunakan pensil, ya, cara memperlakukan screen begitu ya kalau orang menggambar. Jadi ini adalah media atau sarananya. Kemudian, nah ini termasuk tentang mengubah style di Blender, itu yang akan kita lakukan juga. Kemudian mengenal apa yang disebut dengan viewport ya adik-adik. Viewport itu adalah areal kerja yang digambarkan sebagai ruang 3 dimensi ya. Kita dapat melihat dari mana saja, kiri, kanan, atas, bawah ya, dan lain-lain ya. Karena 3 dimensi maka kita seperti berada di dalam dunia nyata. Kita boleh berpindah-pindah dari manapun ketika di situ sudah ada suatu objek. Nah, kita akan mengubah layout viewportnya, bagaimana caranya. Kemudian objek primitif, ya adik-adik, ada di dalam animasi itu yang disebut dengan objek primitif, yaitu objek-objek yang dapat menjadi dasar atau bentuk pertama dari semua objek yang ada di dunia ini. Nah, misalnya komputer ini bisa kita mulai dari objek kotak. Kepala manusia kita bisa mulai dari objek berupa bola dunia atau bola ya. Kemudian apalagi bisa kita bentuk dengan menggunakan lingkaran. Itu objek-objek primitif yang menjadi permulaan dari objek-objek lain yang lebih kompleks ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita akan belajar tentang warna dan nama objek ya. Objek-objek itu kalau animasi kita di ruang kerja kita sudah banyak objeknya, maka kita harus memberikan warna dan nama dari objek supaya ketika melakukan pencarian itu tidak repot ya kalau sudah tumpuk-tumpuk begitu. Nah, cara-cara seleksi berdasarkan nama, kemudian kita akan latihan praktikum. Nah, adik-adik, kita akan mulai dari Blender. Jadi, Blender ini aplikasi animasi gratis 3D yang dikembangkan oleh Blender Foundation. Jadi, ada semacam yayasan begitu ya, foundation atau yayasan yang mengembangkan Blender ini sejak awal memang untuk digratiskan. Selain digratiskan, mereka memproklamirkan sebagai aplikasi yang open source atau sumber pemrograman atau bahasa pemrograman yang ada di dalamnya itu open source. Boleh siapapun ikut mengembangkan atau bahkan menciptakan spesifikasi atau varian. Seperti yang terjadi pada Linux ya, kita tahu Linux itu berkembang dengan berbagai versi ya. Ada bahkan versi yang buatan Indonesia yang namanya Dewa Linux ya. Kemudian dari Afrika itu banyak ya, Ubuntu, Mandrake dan lain-lain. Nah, banyak. Nah, Blender ini meskipun memungkinkan dilakukan pengembangan, tetapi foundationnya tetap melakukan kontrol pengembangan itu sehingga rilisnya itu urut sesuai dengan perkembangannya. Nah, Blender ini lambat perkembangannya dari sisi angka rilisnya, mulai dari Blender 1, kemudian 2. Nah, 2 ini lama karena ada 2,1, 2,2 sampai yang kita pakai saat ini adalah 2,9. Kita lama menggunakan 2,7 ya. Kemudian 2,9. Ya, Anda yang ingin menggunakan versi sebelumnya tidak masalah ya. Hanya berbeda sedikit saja. Yang fundamental perubahannya itu adalah dari 2,7 ke 2,8. Yang membedakan adalah kalau 2,7 seleksi itu menggunakan klik kanan. Sejak 2,8 sudah menjadi umum ya. Seleksi menggunakan klik kiri, sementara klik kanan untuk memunculkan menu-menu yang dapat dilakukan atau dikenakan
terhadap suatu objek. Ya, itu ya. Jadi sudah mirip sekali dengan dengan Blender yang sekarang ya, adik-adik. Maaf, dengan aplikasi-aplikasi yang saat ini sedang berkembang. Nah, kita lanjutkan. Nah, adik-adik, apa yang kita butuhkan agar Blender itu dapat dioperasikan? Nah, ini sistem operasinya 64 bit. Saya kira saat ini sudah jarang ya komputer yang tidak menggunakan sistem 64 bit ya. Ya. Kemudian kalau 23 bit masih juga bisa jalan, jangan khawatir. Hanya saja Anda nanti akan melihat penanganan grafisnya menjadi agak lebih lambat. Kemudian Linux ya, boleh menggunakan Windows, boleh menggunakan Linux. Ya, ini yang luar biasa ya. Kita tahu Linux juga powerful ya, apapun versinya Linux itu juga powerful. Anda dapat menjalankan itu. Nah, kemudian rekomendasi untuk hardware-nya ini setidaknya quad core. Quad core. Kemudian RAM-nya itu 8 GB RAM. Ya, sekarang rata-rata ya 32 ya 16 ke atas lah RAM-nya. VRAM ini video RAM pada VGA-nya. Jadi adik-adik, yang sering kita tidak perhatikan itu adalah ketika membeli komputer kita tidak memperhatikan VGA RAM ini. Untuk mahasiswa bukan multimedia semacam kita ini tidak masalah, paling kebutuhannya untuk menghitung atau untuk mengetik ya, untuk menghitung atau mengetik. Nah, untuk kita ini VRAM ini sangat penting ya. Penanganan grafis itu sangat memerlukan RAM dari videonya. Kemudian mouse ya, kalau Anda menggunakan komputer sudah menggunakan mouse. Kalau menggunakan laptop mungkin Anda menggunakan pad bar ini ya, mouse yang ada di komputer. Nah, ini tidak disarankan, meskipun bisa. Karena kita butuh 3 tombol, adik-adik ya. Kita butuh 3 tombol, yaitu kiri, kanan, dan tombol scroll atau roll yang ada di tengah. Nah, sumber download Anda dapat mendownload dengan gratis di blender.org ya. Saat ini adik-adik, Blender telah berada di versi 3. Jadi pada tahun 2019, mulai 2019 itu justru pada saat banyak orang bekerja dari rumah, banyak orang WFH, Blender berkembang luar biasa. Hanya orang yang lebih konsentrasi untuk mengembangkan Blender ya. Ini dikembangkan oleh banyak orang. Nah, ini adik-adik coba bisa diperhatikan ya. Bentar. Sebentar. Kok tidak berubah? Zoom-nya kok tidak berubah ini? Zoom saya kok tidak berubah? Nah, adik-adik, zoom saya tidak berubah ya. Sebentar, ini ada yang salah ini.
Choose Ya, Pak. virtual background. Nah, ini gara-garanya. Boleh dari tadi ternyata tidak tampil ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adik-adik mengenal tampilan Blender. Mari kita beralih ke Blender, kita akan belajar tentang apa yang telah kita sebutkan ini satu persatu ya. Nah, ini kita mulai dari reset factory supaya kita semuanya nanti seragam ya, tidak bingung belajarnya. Baik, mari kita beralih ke Blender. Nah, adik-adik, inilah tampilan Blender ya. Ketika masuk setelah menginstal, pertama kali akan muncul ini. Jadi Blender itu memungkinkan Anda melakukan animasi pada umumnya, yaitu general, kemudian 2 dimensi animasi, kemudian macam-macam. Nah, yang general ini adalah 3D animasinya. Kita juga dapat melakukan sculpting. Sculpting itu membuat animasi, membuat objek dengan cara seperti melakukan pemahatan ya, memahat. Ya, sculpting itu memahat ya. Jadi kita seperti mengambil bahan berupa tanah liat, kemudian kita bentuk matanya dan lain sebagainya, itu sculpting. Nah, itu aja. Ada pengaturan video efek. Ya, ada juga video editing ya. Ada orang yang editing itu malah menggunakan Blender ya. Jadi komplit sekali ya, komplit sekali. Nah, di bawah seperti biasa ada membuka file yang pernah dibuat, bisa juga file-file yang pernah ditangani ini ya. Nah, ini kelihatan saya membuat animasi lahan wisata, kemudian rancangan kolam ikan digital ya, dan lain-lain. Nah, ketika Anda mau mulai, Anda boleh langsung menutup ini dengan escape atau klik saja general. Nah, pertama kali Blender tampil, itu langsung kita diberikan satu buah objek primitif, yaitu box atau kotak. Nah, ini box atau kotak. Nah, ini tampilan dasarnya Blender. Jika tidak begini adik-adik, maka adik-adik boleh mereset supaya kita sama, yaitu tampilannya seperti ketika dari pabrik. Nah, adik-adik bisa masuk ke ya sebentar, file, kemudian nah ini berpindah rupanya ya. Oke, berpindah. Preferennya ternyata pindah ke ini ya, diedit ya, dulunya di file. Jadi ya versi 2,9 sebelumnya masuk di file, kemudian preference. Nah, adik-adik bisa masuk ke sini, edit preference. Kemudian di sini ada di bagian kiri. Di bagian kiri bawah, adik-adik kelihatan nggak ini menu ini? Mudah-mudahan kelihatan. Oh, tidak tampil ya? Menunya tidak tampil ya? Menu yang baru saja saya tampilkan tidak muncul. Oh, ya. Oke. Kita oke, kalau begitu saya buat tampilan lagi satu. Baik. Screen. Sebentar. Nah, display capture. Ya. Oke. Sudah. Saya besarkan lagi. Nah, oke, sekarang mestinya sudah tampil ya Blendernya. Ya. Nah, ini sudah tampil ya. Saya ulangi lagi kalau begitu, saya tutup. Jadi pertama, karena kita mau belajar supaya seragam, mungkin sudah ada perubahan-perubahan begitu ya sebelumnya, atau Anda meminjam laptop teman, Anda bisa masuk ke menu
edit, kemudian preferences. Nah, di bagian bawah ini menunya, ya, di situ ada load factory preference. Load factory preference. Nah, oke, klik load. Nah, bentar. Ya, selesai. Silahkan save preference. Ya, save preferences. Selesai. Nah, ini sudah berubah. Ya, sudah berubah ke bentuk yang persis dari pabrik. Nah, ini adik-adik, perhatikan menu di sebelah kiri, kemudian bagian atas, bagian kanan, bagian bawah, ini akan berubah-ubah menyesuaikan apa yang sedang kita pilih. Nah, di sebelah kiri ini ada tool. Ketika kita klik begini, ini namanya selection box ya, select. Nah, itu ketika kita klik di situ, maka di atas ini ada kemungkinan pilihan seleksi. Begitu juga ketika kita klik begini, ini adalah untuk tujuan memindahkan kursor. Nah, ini kan kursor ya. Kalau kita klik di sini, maka kursornya pindah di sini. Ini nanti berfungsi untuk peletakan objek baru. Kursor ini. Peletakan, kalau kita letakkan di sini, kita tambahkan sesuatu, maka akan di sini. Nah, kita perhatikan ketika kita berada di selection, ini untuk menseleksi objek. Nah, ini di yang atas ini untuk tujuan-tujuan seleksi, mendukung untuk tujuan-tujuan seleksi. Kemudian ini, kursor mendukung untuk tujuan-tujuan pengaturan kursor. Nah, kemudian move, ini di atas ini ada penunjang-penunjang untuk tujuan memindah. Kemudian ini adalah rotate atau memutar. Nah, di atas ini ada menu-menu menunjang perputaran. Kanan juga begitu. Nah, ini ada rotation. Anda boleh menggunakan angka rotasinya. Boleh klik panah kanan kiri, boleh juga dengan menggerakkan begini. Nah, dengan menggerakkan begini. Menggerakkan kiri kanan. Ya, saya kembalikan lagi di sini. Saya isi dengan 0 supaya kembali. Saya ketik 0 ini tadi barusan. Nah, kemudian untuk skala atau mengubah ukuran. Nah, ini skala untuk mengubah ukuran, sedangkan ini untuk ya transform atau mengubah ke segala arah. Kalau ini dari sisi tertentu, kalau ini dari transform atau mengubah ukuran maupun posisi, ukuran, posisi maupun rotasi. Ya. Ya, kalau ini anotasi untuk memberikan catatan. Nah, jadi setiap proses itu Anda bisa memberi catatan. Kemudian dia ada measure. Measure ini untuk menentukan ukuran Anda itu mau menggunakan ukuran berapa. Apakah menggunakan kilometer ataukah menggunakan sentimeter atau menggunakan meter atau menggunakan poin atau menggunakan inci gitu ya. Nah, ini nanti penerapannya. Nah, itu ya adik-adik. Jadi di sini ada tools, kemudian di sini ada menu-menu dan yang lain-lain yang bisa menunjang. Kemudian di kanan ini, pokoknya yang bentuknya mirip-mirip seperti angka ini, baik di kanan maupun di kiri, ini adalah properti atau opsi yang di situ kita dapat memasukkan angka-angka ataupun opsi-opsi. Bagian kanan ini misalnya ya, bagian ya sebentar. Nah, bagian kiri ini Anda dapat memunculkan dan menyembunyikan dengan menekan tombol T, singkatannya tools. Ini saya menekan T, sembunyi, T, muncul. Ya. Kemudian, ya, ya baik, adik-adik kita lanjutkan lagi. Ya, intinya itu. Kemudian, mari kita coba mengenal tombol-tombol di sini yang penting. Nah, ini ya yang di atas ini ada ada perspective view yang di situ kita dapat mengatur
dari mana kita melihat. Nah, misalnya kita akan melihat dari atas, berarti klik Z. Nah, melihat dari sisi kanan, maka klik X kanannya. Melihat dari sisi kiri, X kirinya. Ingin kembali ke dari Y, ya dari depan dan belakang, ini dari bawah, ya. Kemudian dari kiri, dari kanan. Nah, tetapi kita juga dapat mengatur tampak depan, tampak belakang, tampak kiri kanan itu dengan memanfaatkan tombol numpad yang ada di sebelah kanan keyboard kita. Misal, kalau kita tekan angka 1, maka kita melihat objek ini dari depan. Jika kita tekan angka 7, maka kita melihat objek ini dari atas. Kalau kita tekan angka 3, maka kita melihat dari kanan. Kalau kita tekan angka 4, maka dia kembali pada sesuai dengan pengaturan kita sebelumnya. Misalnya sebelumnya kita mengatur begini, ya. Ini user perspektifnya, keempat. Kemudian Anda bisa mencoba-coba, ya. Mencoba-coba angka ini, ya, ada 9, ada 8, kemudian yang paling banyak kita perlukan untuk menselaraskan suatu objek dengan objek yang lain, tempatnya itu biasanya atas, bawah, kiri, kanan. 7, 1, 3, ya. Kemudian 3, ya, 7, 3, angka 1, 7 ini yang paling banyak, ya. Kita akan melihat dari samping dan dari atas. Ini untuk meluruskan. Baik. Sekarang penggunaan, nah ini kalau Anda ingin menzoom, Anda dapat meletakkan ini. Nah, klik di situ, kemudian Anda gerakkan ke atas bawah, klik kiri. Atau Anda ingin mengubah posisi, Anda dapat klik di sini, angkat tangan ini, kemudian gerakkan ke kiri dan ke kanan. Ya, tuh. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan mouse saja. Jadi, kalau Anda ingin menseleksi, maka klik kiri objek itu. Jika ingin memunculkan menu-menu yang dapat Anda lakukan atau Anda kenakan terhadap suatu objek, Anda menggunakan klik kanan. Nah, ini macam-macam. Kemudian kalau ingin zoom in, zoom out, dapat menggunakan memutar tombol scroll atau tombol roll. Nah, ini tombol roll. Sedangkan kalau ingin menggeser ke kiri dan ke kanan, Anda dapat menggunakan menekan tombol roll. Bukan memutar, tetapi menekan sehingga, nah gitu ya. Ini. Ya, menekan. Nah, ini. Ya, Anda dapat juga menggunakan ini, ya, kiri dan kanan, terserah. Ya, kalau ini Anda dapat menekan, kemudian Anda dapat menggunakan shift yang dampaknya shift sambil menekan scroll yang di tengah. Shift dan scroll yang di tengah Anda tekan, ini hasilnya sama dengan ketika Anda menekan ini, move. Sama. Nah, ini kalau ini saya menggunakan shift, kemudian tekan tombol kiri dan tekan tombol tengah, scroll kiri kanan. Nah, kalau menggunakan tombol scroll ditekan saja, tidak diputar, ya, klik saja, maka hasilnya akan yang berubah itu adalah perspektif kameranya atau penglihatannya, view-nya. Tapi kalau shift, maka objeknya yang berubah perspektifnya. Nah, jadi kalau scroll tengah saja yang diklik, maka hasilnya adalah pen dan tilt. Pen dan tilt, ya, ini panning kiri, panning kanan, begitu ya, dengan sumbu ini, titik ini. Nah, kita ubah titiknya ini biar tidak repot, ya. Mengubah kursor, klik di kursor, kemudian kita klik di sini, klik. Nah, kali ini sumbu untuk view-nya sudah pada ini, ya. Jadi di mana kursor itu berada, disitulah letaknya, sumbunya. Nah, sudah. Kemudian yang perlu lagi kita lakukan, kita sudah melakukan seleksi dengan klik kiri, kemudian
menu dengan klik kanan, kemudian mengubah view-nya dengan scroll atau shift scroll, shift roll ya. Ya, kemudian zoom dengan roll, maju mundur ya. Nah, roll dengan maju mundur. Ya. Baik. Apalagi yang kita perlukan? Coba. Sebentar. Apalagi yang kita perlukan? Setting studio mode sebentar. Studio mode. Nah, saya sudah mengatur tema. Ya, ini kalau Anda ingin manipulasi navigasi, ya mengubah tampilan. Kalau ini hanya masalah selera ya, Anda boleh mengudik-udik sendiri terkait apa itu tampilan tadi. Misalnya ini ada tampilan ini sama, masuk ke preference juga, edit, kemudian preference. Mungkin Anda ingin memilih theme yang lain atau mengubah warna satu persatu. Ya, satu persatu boleh Anda ubah ini. Misalnya light. Ini Anda bisa ubah atau menggunakan themes, pilih saja themes yang ya boleh ya. Misalnya deep gray. Nah, kalau Anda pilih itu akan tampilannya akan seperti ini. Ya, mungkin white, hasilnya akan seperti ini. Ya. Blender dark ini defaultnya ya, defaultnya. Nah, Anda akan bisa mengubah itu. Viewport, Anda bisa mengubah juga ya. Di sini ada menu-menu yang di situ silahkan Anda ubah-ubah termasuk warnanya dan lain sebagainya ya. Kemudian ukuran gizmo itu ini ya. Yang tadi untuk memutar itu Anda dapat mengatur ukurannya dengan mengubah ini ya. Nah, tapi saya terus terang untuk pelatihan ini lebih baik jangan kita ubah saja. Jadi kita kembalikan ke ini saja supaya nggak bingung ya. Kita kembalikan ke load factory setting. Nah, biar kembali save preferences sudah. Nah, kemudian sekarang menu atau fungsi-fungsi yang lain mari kita kenal sambil mengenal ini cara memunculkan objek dulu. Ya, objek ini dapat kita perlakukan seperti halnya kita memperlakukan dokumen ya adik-adik. Misalnya kita mau menghapus ya cukup tunjuk saja dengan klik kiri kemudian tekan tombol delete. Hilang sudah. Ya, hilang. Oke. Kemudian ya, kita kembalikan misalnya kursor sudah berada di sini ya. Saya klik di sini kursor, kemudian saya letakkan objek. Maka objek akan berada di sini. Nah, supaya mudah ketika pertama kita membuat itu, letakkan objek di tengah-tengah persimpangan antara X, Y, dan Z. Letaknya di sini. Kalau Anda ragu tentang posisi tengah ini kursor, maka dari manapun posisi, Anda dapat menekan Shift C. Kalau Anda ingat sentral, center, maka Anda ingat C. Shift C. Nah, sekarang kursor sudah berada di sini. Sudah berada tepat di tengah. Ya, baik vertikal maupun horizontalnya, dia sudah berada di tengah. Ya. Sekali lagi, kalau kursor di sini, kemudian kita menambahkan objek, maka objeknya akan di sini. Nah, sekarang kita belajar meletakkan objek. Anggaplah kita lupa berada di sini kursornya. Cara meletakkan objek, Anda dapat menggunakan tombol Shift A, singkatan dari Add. Nah, singkatan dari Add. Boleh juga Anda berada di kursor ini diaktifkan, selection, kemudian di sini ada Add. Di bagian atas ini ada Add. Nah, kemudian di sini muncul objek-objek primitifnya. Jadi ada objek-objek primitif yang bagian ini ya. Nah, pilihlah mesh, kemudian pilihlah cube. Kita coba cube. Oke, sudah muncul di sini cube.
Kemudian kita lagi coba memunculkan objek yang lain. Sekali lagi, tetapi kali ini kursor akan kita letakkan di tengah. Shift C. Nah, kursor berada di tengah. Kita ulangi lagi, boleh add atau saya lebih suka menggunakan shortcut Shift A. Nah, kemudian mesh. Saya pilih misalnya ya ini circle, ini adalah lingkaran. Kalau bola itu Anda dapat menggunakan icosphere. Nah, icosphere. Ada lagi UV sphere, ini lebih halus. Oke, kita coba misalnya menggunakan ini aja, cone. Nah, cone atau contong ini sudah muncul cone ini. Nah, ada dua objek. Nah, baik. Sekarang kita mencoba, sudah melakukan objek ya. Objek dapat juga di copy ya. Jadi membuat objek itu dapat dengan menambahkan, dapat juga menduplikat objek. Nah, jika ingin menduplikat objek, Anda dapat melakukan apa itu? Melakukan dengan Ctrl C, tunjuk objek itu, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V, bisa juga menghasilkan objek. Ya. Bisa juga objek itu dihasilkan dengan Shift D atau duplikat Shift D. Kemudian kita geser, kemudian kita klik. Jadi begitu Shift D, maka mengharuskan kita memindah kursor untuk meletakkan di tempat yang lain. Jadi tunjuk objek itu, kemudian Shift D. Baik, yang ini akan kita hapus, delete. Nah, itu ya, jadi Anda sudah tahu bahwa logikanya objek-objek di Blender itu dapat dikenai operasi pengkopian, penghapusan, seperti umumnya kita menangani dokumen. Nah, kemudian apa saja yang bisa dimanipulasi? Sekarang kita mulai dari transform atau pengubahan dasar. Transformasi atau perubahan itu terdiri atas perubahan tempat, kemudian perubahan ukuran, dan perubahan putaran. Ya, posisinya terhadap sumbu. Sekarang kita coba, kalau ingin mengubah posisi, maka tunjuklah objek itu. Ya, tunjuklah objek itu. Kemudian Anda dapat menekan tombol G. Ya, menekan tombol G, atau Anda boleh menekan tombol Move ini, menggunakan Move. Ya. Kalau saya terus terang, supaya tidak pindah kemana-mana, maka tangan kiri saya akan membantu menekan G. G, kemudian, nah, kita sudah dapat mengubah. Kemudian jika telah dirasa sesuai posisinya, Anda menekan tombol kiri, klik. Nah, ini misalnya, kita juga dapat mengubah posisi, ini masih posisi ya, objek itu dengan cara membuat objek ini pergerakannya taat pada sumbu, pada aksis. Yang merah ini adalah samping, X, samping kiri kanan, sedangkan yang hijau ini adalah depan belakang, Y, depan belakang. Nah, misal kita ingin menggerakkan kotak ini ke kiri kanan, maka kita dapat menekan G, diikuti dengan X. Nah, ini bergeraknya hanya bisa kiri kanan saja, dan dijamin lurus. Oke. Sebaliknya kalau ingin menggerakkan ke depan belakang, maka kita ikuti dengan GY. G terhadap sumbu Y. Nah, ini bergerak ke depan belakang. Jika ingin menggerakkan objek ke atas bawah, coba misalnya, nah ini akan saya gerakkan ke atas bawah. Ya. Sebentar. Ke atas bawah, maka saya menggunakan GZ. Nah, ini ke atas bawah.
Ya, dimensi yang ketiga ini atas bawah. Ya, 3 dimensi itu kan kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ya. Nah, gitu. Kemudian diklik. Itu adalah transformasi untuk posisi G. Saya naikkan lagi. Nah, selanjutnya kalau ingin transformasi ukuran, maka Anda dapat menunjuk objek, kemudian klik ikon scale. Boleh juga Anda menggunakan shortcut S, singkatan dari scale. Ini contohnya S, kemudian kita gerakkan objek tanpa menekan apapun. Gitu selesai, tekan klik. Nah, ini. Bisa juga kita melakukan skala itu pada sumbu tertentu. Misalnya kita ingin mengubah skalanya atau ukurannya di sumbu X, maka kita ikuti saja SX. Kemudian, nah, ini kelihatan bahwa memanjang. Misal, ya, ulangi lagi SX, saya pendekkan sedikit. Oke. Ya. Kalau ingin mengubah ketinggiannya berarti SZ. Oke. Ya. Ya, ingat kalau ingin cara pengaturannya lebih leluasa, ketika Anda memilih S atau G, jauhkanlah kursor dari objek. Tunjuk dulu, kemudian jauhkan. Sini misalnya. Oke, akan saya ubah ketebalannya SZ. Ya, sudah. Oh, masih terlalu tebal. Ya, SZ. Nah, sudah. Oke. Ya, sekarang jika ingin melakukan transformasi berupa rotasi, maka Anda dapat memanfaatkan tool yang ini atau menggunakan tombol R. Ya, misal ini kita gandakan dulu, Shift D atau Ctrl C Ctrl V ya, Shift D. Ya, di sini. Oke. Ini kita pindah Z ke bawah. Ke kanan sekarang GY ke kanan. Baik. Sudah. Nah, objek yang pertama ini, misal kita ingin lakukan perubahan rotasi, maka kita dapat mengubah dengan R. Nah, sekarang rotasi atau perputarannya di sumbu mana? Misal maunya di sumbu Y, sehingga berputarnya itu begini. Nah, mari kita coba. Berarti kita tekan RY di sumbu Y. Oke. Nah, sekarang perputarannya dengan sumbu atau poros di Y. Ya, kalau ingin membatalkan maka Anda jangan klik tetapi di escape. Bagaimana kalau terlanjur ditekan klik begitu, miring? Waduh, gimana ini? Anda mungkin tidak yakin kalau mau mengembalikan. Kembalikan lagi misalnya dengan RY, dicoba ini betul-betul sudah lurus apa belum misalnya. Kalau Anda ragu, maka Anda dapat memanfaatkan properti angka yang ada di kanan ini. Nah, di sini ada apa itu? Ada angka. Kalau ingin lurus, maka ubahlah ini menjadi 0 saja. 0, enter. Nah, sudah pasti lurus. Nah, oke, kita coba misalnya. Ya. Baik. Ini kita putar dengan sumbu X. Ya. Ini kita putar di sumbu X dengan putaran misalnya ke kiri. Berarti min 90 derajat. Ya, sebentar, ini saya kesinikan dulu biar kelihatan. Nah, misalnya kita ingin dia menghadap ke sana. Maka tunjuk saja, kemudian Anda tekan R, kemudian X, sumbunya X, kemudian ketik angka 90.
R X, karena kita ingin ke kiri, maka min 90. Enter. Nah, sekarang sudah menghadap ke depan. Oke, kita lihat dari atas. Angka 7. Ya, kita paskan dia di tengah. G, X. Oke. Nah, ini juga kita buat ke kiri. Nah, ini dan ini. Kita ketika menseleksi dua objek, maka sama ya. Klik, kemudian shift klik. Klik, shift klik. Nah, klik, shift klik. Oke, sekarang lokasi terhadap sumbu Y nya kita buat dia betul-betul berada di tengah, maka kita isi dia dengan 0. Enter. Sorry. Terhadap sumbu sumbu X ya, kita buat dia 0. Oke. Ini juga kita atur agar terhadap sumbu X dia 0. Nah, tepat di tengah. Nah, tadi saya mengatur di kanan ini ya. Baik. Kemudian kita coba atur. Kita buat sebuah objek lagi di sini berupa silinder. Nah, mari kita tekan Shift A, kemudian mesh, kemudian pilih apa ya? Nah, ini silinder. Nah, sudah ada silinder. Baik, silinder kita naikkan dulu GZ. GZ. Karena ingin saya naikkan, kemudian kita putar terhadap sumbu X sebanyak 90 derajat. Nah, R X 90. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita ubah ukurannya, berarti skala S ke segala arah. Kita coba besarkan ke segala arah. Ya. Oke. Kita besarkan dia ke arah sumbu Y. Mari kita coba SY. Tambahi panjangnya. Sudah. Oke. Sekarang mari kita atur agar ini berada di sini. Kita tekan G. Kita ubah G. Kita lihat dari atas dulu. Ya. GY dulu supaya agak ke depan. Kemudian kita lihat dari atas dengan angka 7. Kemudian, kita besarkan. Perlu besarkan ke segala penjuru. Berarti tekan S saja, kemudian besarkan. Ya, kita lihat. Oke, cukup. Sekarang kita lihat posisinya dengan cara mendekatkan ke posisi ini. Kurang ke atas. Berarti GY. Kurang ke samping ya, GY. Oke, agak ke samping. Oke, kurang besar rupanya, kita tekan S saja supaya ya. Kemudian Y ke atas, ke samping, kurang ke kanan, GX. Oke, baik. Nah, coba kita dari atas sudah oke. Coba kita lihat dari samping. Nah, kita lihat dari samping apakah sudah pas ini posisinya. Maka kita tekan tombol ya, di belakang tombol 3. Nah, ternyata dari samping belum pas. Baik, kita gerakkan ke atas ini ya, ke sumbu Z. Sumbu Z ya, GZ. Kita lihat G bukan rotation tapi ya sebentar. Nah, GZ ke atas. Tadi lupa, ternyata saya belum menunjuk. Oke. Kemudian kita lihat dari sisi sini. Oke, sudah. Ya. Kita scale lagi supaya ya. Nah, oke, latihan cukup lah. Nah, oke, sekarang
kita tambahkan sesuatu di sini. Baik, kita letakkan kursor mouse di sini. Nah, kita tambahkan sesuatu lagi. Shift A. Misalnya, kita tambahkan cube. Baik. Kemudian cube ini kita atur. Nah, oke. Kalau sudah mulai banyak objek dan merasa terganggu, adik-adik, Anda dapat melihat di atas ini ada yang disebut dengan, nah, ini adalah yang mengatur display dari masing-masing objek. Nah, mengatur display dari masing-masing objek. Misalnya objek ini mau kita sembunyikan dulu, misalnya bisa kita tunjuk objek ini, kemudian warna matanya bisa disembunyikan. Misalnya begitu ya. Ini contohnya. Baik, kita kembali ke ini. Kita lihat, kita ingin menyempitkan dari kiri dan kanan, maka ke sumbu X ya, kita ubah SX. Kita sempitkan. Oke. Nah, kita sempitkan, kemudian kita besarkan ke skala penjuru S. Oke. Nah, kemudian kita letakkan ini ke sini, kita ke ataskan dulu, kemudian kita menggunakan sumbu X, GX. Ya, GX ke kanan. Ya, oke. Sekarang kita lihat dari samping apakah sudah masuk. Oh, belum ternyata. Baik. Kita coba G. Nah, G ke sumbu Z, ya, Y, maaf, ke sumbu Y. Oke, sekarang ke sumbu Z, GZ. Kita turunkan. Baik. Oke. Nah, ini kita bisa tarik ke atas, GX ke GZ, maaf, ke atas. Nah, kemudian kita lihat dari atas. Oke, kita bisa atur sedemikian rupa. Ya, kita atur sedemikian rupa. Kita ini dulu, kita putar dulu. Oh, kita pindah dulu ke sumbu X, GX. Oke, ke kanan. Nah, kemudian kita buat dia miring ke belakang, berarti kita rotate. Ya, rotate terhadap sumbu Z, sumbu atas. Coba kita lihat, kita rotatekan kira-kira 30 derajat. RZ 30. Oh, min 30, maaf. RZ min 30. RZ min 45. Oke, klik. Ya, cukup. G. Kita ubah. Kita ke sumbu X. Ya, ke sumbu X. Oke. Kemudian yang ini kita duplikat ya. Shift D, kemudian ke kiri. Baik, sekarang kita putar sebaliknya, yaitu 90 derajat. RZ 90. Oke. Nah, kemudian kita gerakkan ke sumbu X, GX. Nah, ini belajar transformasi kita. Ini kurang mundur ya. Sekarang kita lihat dari samping. Oke, kita turunkan GZ. Ya, GY ke belakang dikit. Oke. Nah, ini kita naikkan GZ, naik. Mungkin kurang, oh ya, cukup. Nah, itu adik-adik yang perlu kita ketahui pertama kali tentang bagaimana alat-alat dan menggunakan transform. Jadi dalam
dalam tingkatan yang paling pemula, Anda dapat menggunakan tombol tool yang ada di sebelah kiri, kemudian tool yang ada di atas, kemudian ada yang di kanan ini. Nah, jika ingin akurasi, Anda baik posisi X, Y, Z-nya, kiri, depan, atasnya, dapat mengisikan angka di sini. Kemudian rotasi atau putaran, dapat juga Anda mengisikan angka. Skala, ini besarnya ini dapat Anda juga menggunakan angka. Nah, jadi bisa diatur sendiri. Baik, saat ini kita sedang belajar mengenal alat-alat dan melakukan penambahan objek serta melakukan transformasi atau perubahan objek. Nah, yang kita lakukan masih berbasis objek. Jadi, objek ini belum diubah dari dalamnya objek atau bagian-bagian yang membentuk objek. Nah, minggu depan kita akan belajar mengubah objek ini dari dalamnya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan adik-adik? Mungkin belum ada, Pak. Nah, baik. Silahkan Anda melakukan latihan. Ya, silakan melakukan latihan. Nanti di MMP saya akan menyebutkan tugas-tugas latihannya dan Anda harus mengumpulkan. Latihan ini jangan terlalu membuat Anda gundah, karena ini hanyalah cara agar Anda memiliki pedoman untuk melakukan latihan ya. Ini bukan tugas, melainkan latihan. Baik adik-adik, jika sudah kita akhiri kuliah hari ini, ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Video kuliah kita Anda dapat lihat di channel saya, Para Visi ya.